Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Setelah kita pekan lalu ya, cuma untuk perkenalan. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi tentang pekerjaan dasar teknik mesin atau PDTM. Apa-apa yang perlu kita pelajari dalam PDTM atau pekerjaan dasar teknik mesin? Yang pertama ialah yang harus kita pelajari pertama ialah keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Peserta didik harus memahami apa itu keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Jadi, peserta didik harus mengetahui apa itu keselamatan, kesehatan kerja pada saat kita bekerja di bengkel atau perusahaan. Yang kedua, menerapkan ketiga L pada lingkungan teknik pemesinan. Di sini diharapkan siswa pegawai di sebuah perusahaan harus mengikuti apa yang diterapkan oleh perusahaan atau bengkel mengenai ketiga L ini. Karena ketiga L ini sangat penting ya. Yang pertama kita bahas adalah memahami keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Kecelakaan kerja tidak hanya mengakibatkan korban jiwa. Ini yang paling kita hindari ya. Dalam hal bekerja, jangan sampai terjadi korban jiwa serta kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga mengganggu jalannya produksi. Bukan hanya kerugian dialami oleh pegawai, namun kerugian yang dialami oleh perusahaan itu sendiri seperti material dan bahan-bahan produksi, tapi juga mengganggu jalannya proses produksi. Karena apabila pegawai atau pekerja mengalami sebuah kecelakaan, baik itu dari kecelakaan kerja, kesehatan kerja, maka pasti mengganggu jalannya proses produksi. Jadi keselamatan ini atau ketiga ini benar-benar harus diperhatikan. Pasti di setiap perusahaan memiliki tim yang namanya tim safety, yang memantau dia tugasnya hanya memantau ketiga ini. Apabila ada sebuah pegawai atau pekerja yang tidak mematuhi, pasti akan ditegur. Biasanya seperti itu ya di sebuah perusahaan. Seperti mungkin sering orang-orang yang anggap sepele, seperti ya kalau di perusahaan itu ya memakai helm. Itu yang sering, helm proyek atau helm pekerja. Itu yang sering dianggap lalai atau tidak diperhatikan oleh pegawai. Itu yang paling sering. Seperti yang kita ketahui bahwa helm itu bukan hanya sebagai bisa dibilang pelindung dari terik matahari ya, namun helm itu melindungi kepala dari hal-hal yang bisa mengenai kepala seperti besi ya. Siapa tahu kita berada di bawah sebuah pekerjaan, di atas sebuah ada pegawai yang melakukan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini yang paling kita hindari, mengakibatkan korban jiwa. Tujuan keselamatan kerja yang pertama yaitu melindungi tenaga kerja. Ya, seperti yang kita bahas tadi, jangan sampai mengalami korban jiwa, atau hal ini dapat mengakibatkan mandeknya sebuah produksi. Asuransi untuk tenaga kerja juga pasti besar. Jadi melindungi tenaga kerja adalah kewajiban sebuah perusahaan ya, dalam hal
ketiga, perusahaan harus benar-benar menerapkan atau menekankan kepada pegawainya supaya mematuhi ketiga ini di dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan harus melindungi tenaga kerjanya supaya proses produksi dan kerugian tentang material dan bahan itu dapat dicegah. Nah, ini tadi menjamin keselamatan jiwa. Ini yang perlu benar-benar harus diperhatikan dari sebuah perusahaan. Tim safety-nya harus benar-benar memantau di dalam apabila dilakukan sebuah pekerjaan di dalam perusahaan, tim safety harus benar-benar memantau pegawainya dalam hal dalam ia melakukan sebuah pekerjaan. Jangan sampai misalkan kita di kapal ya, mengelas di kapal, jangan sampai kita jangan sampai yang disuruh mengelas adalah tangki solar sebuah kapal. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketidaktahuannya seorang pekerja bahwa itu adalah tangki solar, kemudian dia langsung saja melakukan pengelasan. Nah, ini yang harus kita hindari. Tim safety harus memperhatikan tim safety harus memperhatikan pekerjaan sebuah pegawai dalam suatu pekerjaannya. Jangan sampai dia mengelas tangki minyak, nah itu bisa meledak. Memelihara sumber produksi. Jangan sampai seorang pegawai mengalami sebuah kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa. Pasti produksinya akan mandat. Nah, ini yang harus dihindari oleh perusahaan, karena pasti perusahaan ingin untung ya. Jangan sampai misalkan pegawai ini mengalami kecelakaan, kita harus menanggung asuransinya. Asuransi harus kita tanggung, biaya perobatan dan lain-lainnya. Selain itu pasti mengganggu proses produksi di dalam sebuah perusahaan. Karena apabila seorang pegawai mengalami kecelakaan, pasti dia tidak bisa bekerja ya, dan kekurangan tenaga kerja itu pasti pasti akan berdampak pada proses produksi sebuah perusahaan atau bengkel. Tanggung jawab K3L. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab kepada semua pegawainya. Di antaranya menyediakan dan merawat pabrik. Perusahaan harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja ya, seperti helm, sepatu, baju kerja. Itu harus disediakan oleh perusahaan dan merawat pabriknya. Karena mengapa? Seperti yang kita bahas tadi bahwa apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan, pasti akan berdampak pada proses produksi. Jadi perusahaan harus merawat pabriknya dari segi pegawai, bahan, dan lain-lainnya. Mengatur sistem keamanan. Nah, dalam perusahaan harus ada sistem keamanan kerja seperti tadi, tim safety, sama emergency stop. Dalam emergency stop, sama apabila terjadi kebakarannya harus ada tabung untuk seperti tabung untuk memadamkan api ya. Hal itu harus tersedia dalam sebuah perusahaan. Mengatur sistem keamanan kerja dari tim safety, emergency stop harus tersedia ya. Apabila hal itu perusahaan besar, harus ada emergency stop
sama ini tabung untuk memadamkan api. Nah, lingkungan kerja yang aman. Apabila sistem keamanan kerja pasti akan terpenuhi, pasti lingkungan kerja yang aman pasti tercipta ya. Karena apabila seorang pegawai takut-takut dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, itu pasti akan berdampak pada ini proses produksi dan lain-lainnya. Jadi lingkungan kerja yang aman harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan atau harus diperhatikan oleh perusahaannya, lingkungan kerja yang aman. Fasilitas kesejahteraan. Nah, fasilitas kesejahteraan ini juga merupakan aspek penting ya, seperti tempat istirahat, tempat makan, WC dan lain-lain. Karena jangan sampai pegawainya ingin BAB atau makan dan hal itu tidak ada ya, maka hal ini akan mengganggu pegawai dalam bekerja. Fasilitas kesejahteraan seperti WC, seorang pegawai ingin buang hajat atau buang air kecil, namun hal itu tidak ada, maka ini akan mengganggu pekerja dalam bekerja, dan dia harus misalkan tidak ada WC, dia mungkin akan cari WC ya, apakah itu kembali di rumahnya atau bagaimana. Upah yang sesuai. Nah, ini yang harus pegawai semua damba-dambakan ya, upah yang sesuai. Apabila upahnya sesuai dengan pekerjaan, pegawai pasti semangat ya dalam bekerja. Dia pasti semangat dalam bekerja. Apabila upahnya seperti apabila dia lembut, dibayar sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Tidak seperti apabila sebuah proyek atau pekerjaan selesai, namun sebuah perusahaan tidak menggaji pegawainya sesuai yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan UMR atau UMK di daerah tersebut ya. Biasa juga ini akan memicu mogoknya bekerja seorang pegawai apabila upahnya tidak sesuai ya, apalagi terjadi pemangkasan pegawai atau PHK. Tanggung jawab pegawai ya. Pegawai harus mematuhi peraturan yang ada, nah, seperti tadi memakai helm, sepatu safety ya, safety, baju pekerja. Nah, ini kewajiban seorang pegawai harus mematuhi peraturan yang ada. Seperti apabila di situ adalah bagian pengelas oksi ya, jangan sampai di situ ada tanda dilarang merokok, namun kita merokok. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Kita patuhi rambu-rambu yang ada dalam sebuah perusahaan atau bengkel. Karena ini menyangkut keselamatan dia sendiri. Apabila sebuah perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, namun pegawai tidak mematuhi peraturan yang ada, maka ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaannya. Pegawainya harus memerhatikan yang namanya ketiga. Menggunakan peralatan sesuai fungsinya. Nah, ini biasa yang terjadi di bengkel-bengkel ini. Menggunakan peralatan tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti kita ingin menggunakan memukul sebuah
bahan atau sesuatu gitu, biasa kita menggunakan tang. Nah, ini yang biasa eh, dilalaikan oleh pegawai ya, karena hal itu dapat merusak eh, peralatan-peralatan yang ada. Jadi pastilah perusahaan akan mengalami kerugian apabila setiap bulan atau setiap pekan harus mengganti alat-alatnya ya. Seperti hal di bengkel-bengkel, kalau selesai mengelasnya itu ada tang di dekatnya, ada palu-palu dekatnya, namun tetap tang yang diambil ya, karena keseringan gitu. Ini yang harus kita hindari. Kita harus menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Karena kalau alat-alat selalu rusak itu ya, pasti pekerjaan akan mandat juga atau mengalami eh, apa ini? Mengalami kebuntuan dalam proses produksi. Nah, tidak mengambil resiko. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pegawai, tidak mengambil resiko. Apakah lagi mengenai keselamatan jiwa atau nyawa. Ini apabila hal-hal krusial seperti tadi kita bahas, seperti apabila kita mengelas kapal dan hal itu dekat dengan tangki solar, maka kita harus menghubungi pegawai harus menghubungi tim safety. Apakah ini aman? Apakah ini aman dan bisa dilas? Seperti itu. Nah, tim safety juga harus memantau hal-hal eh, hal-hal tersebut ya. Karena mengapa apabila terjadi kita harus mengelas di dekat tangki atau sampai di atas tangkinya gitu. Nah, jangan sampai terjadi kebakaran atau ledakan ya yang dapat mengakibatkan korban jiwa, bukan hanya untuk yang mengelas, namun untuk orang-orang di sekitarnya ya. Jangan sampai timbul resiko dalam hal kecelakaan kerja atau sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, seperti halnya apabila kita ingin mengelas di bagian tinggi ya, di bagian tinggi, itu harus menggunakan safety belt. Safety belt harus digunakan supaya pegawai merasa aman gitu, merasa aman pada saat ingin mengelas sesuatu yang tinggi. Jadi pegawai tidak boleh mengambil risiko apabila ingin melakukan sebuah pekerjaan. Nah, di Indonesia sendiri itu sangat memperhatikan yang namanya keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup ya. Sampai hal tersebut dibuatkan undang-undang seperti pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi setiap pegawai atau warga negara yang bekerja di sebuah perusahaan wajib atau berhak mendapat ini keselamatan, kesejahteraan serta dukungan moral ya. Jadi setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Jadi di Indonesia sendiri benar-benar memperhatikan yang namanya keselamatan kerja. Karena tadi hal tersebut pasti akan berdampak pada proses produksi dan citra sebuah perusahaan. Karena apabila setiap kali terjadi kecelakaan, citra sebuah perusahaan pasti akan jelek ya. Karena jangan sampai bilang kita ingin bekerja di situ, namun dilihat dari kondisi setiap hari mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini yang harus kita citra sebuah negara atau citra perusahaan harus dijaga sampai pemerintah membuat undang-undang ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Bahkan Badan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, sangat memperhatikan yang namanya keselamatan kerja atau K3, yaitu di ILO dan WHO. Di internasional saja sangat memperhatikan yang namanya keselamatan kerja. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan bersama ya. Jangan sampai hal itu menimbulkan korban jiwa, proses produksi mandet. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kita masuk di tugas ya. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan materi mengenai K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Setidaknya apa peserta didik atau siswa memahami sebenarnya keselamatan kerja itu sangat penting, terutama bagi dirinya sendiri ya. Untuk pegawai atau pekerja itu untuk dirinya sendiri, serta perusahaan juga harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai peralatan keselamatan kerja tidak tersedia, namun menuntut pegawainya harus mematuhi keselamatan itu. Ini yang tidak boleh terjadi ya. Nah, untuk materi cukup sekian. Adapun tugasnya bisa dilihat, tuliskan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang K3. Yang kedua, tuliskan alat-alat keselamatan kerja diri yang diperlukan dalam pekerjaan permesinan. Sebelum saya tutup, ini bisa dilihat ya. Untuk tugasnya bisa di screenshot atau di post videonya nanti. Peserta didik harus mempunyai buku ini ya, buku pegangan untuk pembelajaran PDTM atau pekerjaan dasar ini. Peserta didik harus memiliki ini ya, karena kita ketahui bersama di musim pandemi ini, pembelajaran online ini mungkin memang kurang efisien dan efektif ya. Apalagi nanti di sini ada proses pekerjaan perkakas tangan sama penggunaan alat ukur yang mestinya harus kita praktekkan, kita kerjakan di bengkel, namun karena pandemi atau pemerintah juga juga mengeluarkan sebuah peraturan tentang pandemi untuk keselamatan warganya ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Ya, itu tadi tugasnya. Silakan. Untuk pengumpulannya bisa dianukan saja ya, ditulis di kertas, baru dipoto, baru kirim di grup kelasnya masing-masing. Ditulis di kertas, baru dipoto, baru dikirim ya filenya ke grupnya masing-masing. Maaf kalau kami karena kesehatan agak terganggu ya. Kami tidak keluar rumah karena takutnya dicap corona ya. Jadi kami cuma stay di rumah saja. Mungkin cukup sekian saja untuk materi PDTM pada kesempatan ini. Materi PDTM yang pertama itu keselamatan dan kesehatan kerja, dan tugasnya harus paling lambat pekan depannya harus masuk untuk tugasnya. Dan jangan lupa absennya sangat penting ya, karena hal itu juga menentukan penilaian kami kepada siswa tersebut ya, untuk absensi. Mungkin kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.